Halo, dengan si Kambal 2 TV. Gimana kabar, sehat? Tadi ngopi-ngopi juga, akhirnya Bapak dari mana, Pak? Dari Koni ada mau jumpa ketua itu enggak jumpa juga, udah tuh kepengen makan restoran Mandeling tutup pula ya. Jadi cari-cari sini jumpa pula sama ketua kita Pak Iman ini kan. Horas saya, horas lama nggak jumpa ini. Mas mau ngopi-ngopi jumpa di sini kan, tempatnya Kawasan aku nih, Pak. oh siap. Masuk kawasan hormat. Pak, teriaklah ini ya, Pak. Izin aku, Pak, ya. Udah lama juga nggak ngobrol-ngobrol nih. Cerita Pak ini kan di medsos keren ini, Pak. King back, PSMS win terus, menang terus, lupa cara kalah. Walaupun itu di 4 pertandingan yang sudah memastikan PSMS tetap stay di Liga 2. Kalau Bapak setuju nggak dengan pernyataan itu, Pak? Dari netizen-netizen tuh. Setuju. Artinya setelah saya masuk ke dalam, kita mencoba membuat pemain enjoy, happy dengan pelatih. Jadi persoalan-persoalan mungkin di dalam tim kan pasti ada persoalan. Iya. Hal-hal apa yang ya pelan-pelan kita uraikan. Intinya kita buat pemain enjoy dulu. Sehingga kita mau nama besar PSMS ini jangan sampai jatuh ke Liga 3. Karena ini merupakan suatu pertandingan yang sangat ketat. Karena orang berlomba ini sebenarnya awalnya dari sistem kompetisi itu sendiri. Karena waktu mereka yang ikut rapat di Jakarta ini tidak diperdebatkan karena antara juara ranking 1, 2, dan 3 itu yang lolos untuk 8 besar, yang 4, 5, 6, 7, 8 ini langsung degradasi. Itu salah. Jadi orang yang mau menjual pertandingan sama dengan orang yang mau dengan pertandingan ini sama. Jadi tidak boleh itu salah. Nanti harus diperbaiki oleh PSSI. Kemarin sayangnya hal ini harus didebatkan dulu tentang sistem kompetisi. Minimal begini, 1, 2, 3 setuju kita lolos, 4, 5 stay. Iya betul. 4, 5 stay. 6, 7, 8 baru ini yang main play bertarung lagi. Atau minimal 1. Iya. Jadi jangan semua juru kunci, Pak, ya. Ini semua dianggap degradasi. Jadi orang yang selama ini yang menjual pertandingan, notabene ya, menjual pertandingan yang uangnya dia kumpulkan, dia nanti pakai untuk degradasi ini supaya dia bisa mengeluarkan uang, dia nggak jadi degradasi, sama aja. Dia nggak punya target misalnya gitu, Pak. Nggak tahu, bertahan aja lah ini. Bertahan aja kan. Iya. Memang beda kalau yang senior ini pola pikir ya, Pak. Betul kan. Cara berpikir sepak bola kita harus seperti itu. Iya. Orang ini selama ini menganggap begini, nggak bisa. Waktu di PSSI-nya, di rapat di LIB-nya, ini harus kita fight. Kita nggak setuju dengan begitu, kita sampaikan. Nah, inilah yang nanti terjadi. Kita bilang jual beli gol atau kita bilang match fixing. Ini yang dibuat dan ini disengaja sama mereka jadinya kan. Oke. Betul nggak? Cara berpikir kita. Ya logis. Nah, itu seharusnya yang paling buncit degradasi selesai. Ya selesai. Artinya kenapa 4, 5, 6? Contoh PSMS dengan PSPS. Hanya selisih 1 poin. Benar. PSPS 22, PSMS 21. Tapi PSMS masuk zona degradasi. Kan gawat kali. Betul. Mestinya dia stay. Yang nomor 5, 6, 7, 8 itu boleh lah. Atau 6, 7, 8, 9 itu boleh lah. Kok sama ini sekarang? Gara-gara 1 poin kita ikut degradasi. Kan gawat kali republik ini. Itulah kira-kira dari cerita bola. Tapi ini kalau nanti Pak bergulir lagi lah 2025, 2026 ya Liga 2-nya. Itu nanti biasanya rapat itu, Pak, apakah dengan PT Liga saja atau ada perwakilan dari PSSI dan Pak Erick Thohir hadir atau gimana kira-kira biasanya, Pak? Biasanya itu kan ada owners club meeting. Owners club meeting Liga 2. Owners club meeting Liga 2 itu nanti itu setelah kongres. Jadi kongres ini nanti kongres tahunan PSSI kalau nggak salah bulan Mei habis Lebaran. Habis itu nanti ada owners meeting Liga 1 macam mana, Liga 2 macam mana. Nah di situ dibahas karena saya dengar Liga 2 tahun ini cuma 2 grup. Satu grup 9 atau 10, satu grup 9 berapa yang Barat Timur lah jadinya, Pak. Berapa yang promosi, berapa yang degradasi, dan di situlah dibahas. Nah, di situ yang dibahas. Jadi orang yang mengerti tentang regulasi ini harus yang berangkat ke
rapat itu dimanapun nanti loh Pak ya. Di mana rapat mau di Bandung, di Jakarta, yang ngerti tentang itu harus yang berangkat ke situ, paham dia tentang sepak bola. Jadi jangan sekedar datang sana kemudian datang hadir gitu nggak bisa. Iya juga ya. Ya betul kan? Betul. Nah, jadi jangan sekedar begitu. Jadi kita punya suatu motivasi. Terlepas daripada itu juga, begitu saya masuk, saya sampaikan setelah udah ketemu dengan pembina sama direktur. Tapi sebentar Pak, itu ketemunya itu gimana Pak? Awalnya mungkin kan ada foto Bapak berseliweran lah di medsos nih Pak. Ada Bapak, ada Pak Edi di samping. Itu ketemu sementara tanda kutip Pak, kan mungkin ada permasalahan dahulu lah ya Pak ya, yang tahu sama tahu lah kita pencinta PSMS ini Pak. Itu gimana awalnya bisa ketemu? Akhirnya ketemu lagi, suun lagi lah ya Pak ya dengan Pak Edi Pak. Antara kita dengan Pak Edi kan nggak ada masalah. Ya. Yang bermasalah itu kan soal PSMS, beda pendapat, biasa, wajar Pak ya. Wajar. Yang menurut kami itu begini, yang menurut Pak Edi itu begini. Sehingga sampailah proses hukum dan udah selesai kan. Tinggal itu kebetulan kita juga harus berdoa dilapangkanlah kuburnya Pak Konrad, karena dia juga ikut di sini kan, yang selama ini mau membantu PSMS kan gitu. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Tuhan. Amin. Kemudian saya ketemu dengan Mas Hari. Awalnya dengan Bang Hari dulu? Ya, di airport bandara kami mau ke Kuala Lumpur. Mantan PSMS mau ke Kuala Lumpur, PSMS-nya juga ke Kuala Lumpur. Yang trial. Tani persahabatan itu loh Pak ya. Satu pesawat sempat terdelay segala macam, ketemulah. Jadi dia minta nomor saya dan intinya dia bilang, Bang King bantulah saya PSMS ke depan nanti. Ya boleh. Oh ini sebelum ya Pak ya, sebelum Liga 2 berjalan. Berjalan. Nanti saya siap aja kapan mau diperintahkan kita ketemu. Yalah Om, ketemu ayah bla bla, boleh. Saya siap dibilang. Ternyata waktu pulang katanya handphonenya hilang, jadi nggak sempat ketemu dan berdialog. Nomor handphone Bapak itu tadi ya. Mungkin. Belakangan dia ketemu lagi kami di bandara mau ke Jakarta. Baru di situ lagi jumpa. Tapi posisinya sudah PSMS sudah siap bertanding. Tinggal dalam tanda kutip udah masuk zona degradasi lah. Bantulah Om, ini begini gawat kali, begini. Ya kita bantulah, ngopilah kami. Habis ngopi, ayolah Om kita ketemu ayah. Ayo. Jadi ajakan daripada direktur lah, CEO lah Pak CEO, ayolah Om kita ketemu ayah. Ayo, jumpa dengan pembina kita, bicara. Mana aja kau King selama ini katanya. dengan Pak Ayah nih, dengan Pak Edi. Mana aja selama ini, adalah gini, udahlah. Intinya kau bantulah anakku ini, kau bantulah si Hari bagaimana supaya PSMS ini tidak masuk Liga 3. Ketemunya di Johor atau yang di Litua? Rumah ayah. Jadi ketemu di sana ya, kami banyaklah panjang lebar cerita nostalgia. Panjang lebar sejak 10 tahun yang lalu, bahwa kau kan yang bawa aku ke PSMS, kau kan yang gini, kau iyalah siap Jenderal. Siap kan gitu, artinya kawan lama, kita kan sahabat bla bla. Kan kon kecil juga kemarin di Polres ya Pak? Ya, kami satu kampung di Polonia lah. Kampung di Polonia, ini cerita lama lagi. Jadi ya udahlah, yang penting kan nawa itu kita, niat baik kita untuk memajukan PSMS agar tidak, konsentrasi saya satu, bagaimana PSMS ini tidak degradasi. Selanjutnya begitu regulasi keluar, aku terbang ke Jakarta. Aku cari tahu dulu lawannya siapa dan ini bagaimana, kemudian apa-apa yang bisa ada kita pendekatan. Singkat cerita, keluarlah main kita pertama di sini terima lawan Sriwijaya. Nah, kita harus menguraikan itu dari sisi luarnya dan dari sisi dalam. Dari sisi luar strategi apa yang kita harus pakai, kemudian dari sisi dalam bagaimana membangkitkan semangat pemain. Ya. Dalam hal ini Iman udah tahu lah sisi luarnya seperti apa kan, harus kita jaga-jaga, baik dari non teknisnya dan lain sebagainya lah. Banyak hal-hal itu kan harus kita jaga-jaga, termasuk juga kita jaga di luar. Tapi kalau pemain awak pun nggak awak jaga, sama aja. Nah, pemain awak jaga, orang lain bermain sama juga. Jadi dua sisi ini harus kita jaga. Ya, luar dan dalam itulah kita uraikan, kita jaga. Ya. Mudah-mudahan dalam pertandingan pertama kita bisa menang 2-0 lawan Sriwijaya. Kemudian berikutnya kita terbang ke Persikota. Sama halnya juga di Persikota juga seperti itu.
apalagi main di Persikota ini tanpa penonton, mereka kena hukum. Nah, kita takut juga faktor non teknisnya seperti apa. Jadi kita hadir di sana, kita coba cari tahu siapa yang bertugas, bagaimana bla bla bla, apakah ada hal-hal yang krusial, begitu juga dengan pemain kita macam mana, apakah mereka fine. Nah, kita tanya pelatih, ternyata mereka semua fight dan ingin menang. Nah, syukur main di sana kita menang 4-0. Artinya kan grafik itu meningkat dari 2-0 ke 4-0. Oke. Habis itu kita seminggu di Jakarta. Saya bilang nggak usah kita pulang, kita di Jakarta supaya kita tidak terlalu jauh lagi berangkat ke Solo. Nah, dari Jakarta kita terbang ke Solo. Di Solo juga seperti itu, ya kan? Nah, kita coba cari tahu. Nah, ternyata hampir kejadian. Nah, dan sudah kejadian. Yang notabene si antik pemain kita yang di tackle dari belakang itu dikasih penalti. Oh iya. Karena dia bukan tackle, pemain lawan yang ganjal kaki dia terjatuh, seolah-olah dianggap melanggar penalti. Kan gitu. Nah, kita ributkan. Kita ributkan sama wasitnya, kita bilang ini akan kita laporkan bla 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 dan hampir mau WO tuh, Bang. Wall out. Tapi saya tekankan kepada pelatih dan itu mau kita lah. Itu mau kita, mana pula kita WO kena denda lagi. Lagi udah menang 2 pertandingan bilang, Pak. Itu udah nggak mungkin. Itu kan kalau itu sempat terjadi itu kejadian konyol. Betul. Nggak mungkin sampai WO. Apapun ceritanya sepak bola kita, mau kita dikalahkan main aja. Itu resiko kita lah. 2 kali 45 menit selesaikan. Nggak ada cerita WO bagi PSMS. Berjuanglah sampai menit ke 90, sampai menit akhir kan gitu. Nah, ternyata apa yang kita ributkan dijawab oleh Tuhan. Kan gitu. Penaltinya bukan gagal, diulangi. Kayak dia sempat diulangi Diulangi karena dia lambat dan kiper bergerak. Kan itu. Mungkin juga faktor kita move itulah wasitnya ketakutan. Bisa jadi. Tapi kita tak tahu. Dia minta itu diulangi. Orang itu ribut, orang main diulangi lah kan gitu. Waktu diulangi kedua, bisa. Skipper kita si Kuba bisa mengantisipasi. Bagus. Amin. Kan berarti kita sudah mulai bangkit. Begitu kita dapat counter attack, kita bisa bikin gol. Si Imam. Menit 9 hampir mau menitnya 90 lah. Masuk injury time. Perpanjangannya panjang itu Pak ya, karena kita sempat. Jadi kita main sampai 103 menit. 103 menit. Saya ingat kali itu, saya pakai jam, saya ingat kali 103 menit. Kita main. Nah, menang ini kan luar biasa. Menang di kandang luar dengan semangat yang begitu tinggi, apalagi Nusantara United yang tanda kutip kita tahu siapa punya. Yang tanda kutip bisa menang di situ. Jadi mengokohkan kita udah 9 poin. Sementara orang masih bertengger di poin nomor 3 semua. Kita udah 9. Kan gitu. Pulang dari sana kita main lagi di Medan. Lawan Nusantara United itu lagi yang sama. Jadi saya sampaikan ke pemain, kita bilang ini hari adalah hari yang penuh dengan suatu tantangan dan kalian juga harus sampaikan itu ke pelatih supaya kita nyenyak tidur nanti malam. Jangan kita ditentukan oleh pertandingan terakhir. Ini hari gas. Kalau kita gas, kita menang 12, tak ada yang berani kejar lagi. Seri aja pun udah menang itu Pak. Seri 10 poin kita tak kejar lagi tuh. Tak terkejar lagi. Karena main di kandang mana ada istilah seri. Hajar aja lah. Menanglah kita menjadi 12. Barulah kita ke Sriwijaya. Kita sana kecolongan 1 gol, kalah. Kemudian kita tutup kemenangan yang kemarin di Persikota menjadi kemenangan 3-1 jadi poin 15. Inilah perjalanan PSMS di dalam babak playoff degradasi. Jadi ada Pak King 6 kali bertanding, 5 kali menang, 1 kali kalah. Dan kalahnya PSMS itu izin ya Pak ya, izin. Hanya menanyakan yang dikatakan netizen, itu memang ngasih Mas Sriwijaya apa nggak? Biar sama-sama aman lah tim Sumatera, enggak ada Pak? Nggak ada. Jadi kita memang betul-betul fight, karena kita betul-betul fight. Babak pertama kan 0-0. Ya, benar. Babak pertama 0-0. Babak kedua ya boleh dibilang kurang antisipasi lah pemain bawah ini nutup tekanan dari penyerang mereka sehingga dia sporadis bisa placing bola itu. Ya, betul. Dan kiper kita Rohim nggak siap. Kalau dia mundur 1 langkah siap. Artinya bisa diantisipasi.
Tapi itulah sepak bola. Iya, iya. Kita nggak bisa menyalahkan dia karena di dalam pertandingan hal itu wajar. Iya.